semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Terima kasih. Baik, sebelum masuk kita pada pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak Surga, kami mengucap syukur kepada hari ini, di mana telah membawa kami dari rumah kami masing-masing di tempat yang Tuhan. Berikanlah kesempatan kepada kami Tuhan untuk kami dan akan melaksanakan pembelajaran kami Tuhan. Semoga kami ya, mengabsen ya, Bapak absen ya, silakan namanya daripada Memoris Adventias. Hadir, Pak. Immanuel ya, Hadir, Pak. Angel Herbert ya, Hadir, Pak. Kasih Murni ya, Hadir, Pak. Juniaman hari Pak. Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum hadir? Tidak. Oke, ada semua ya? Ya. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita bernyanyi sebelum kita masuk ke Pembelajaran. Nyanyi apa yang tahu? Tahu kalau nama Yesus? Tahu. Dalam Yesus. Bisa kan? Bisa. Dalam Yesus. Sambil kita ya, semangat ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ingat? Ya. Dalam Yesus Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, sekarang. Baik, sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita, yaitu dengan tema Allah hadir dalam alam semesta. Ya. Yang tujuannya adalah Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan kita manusia harus mensyukurinya karena semua itu adalah ciptaan Tuhan. Kalian sudah pernah belajar bukan lewat kan? Sudah. Apa-apa saja yang berkaitan dengan ciptaan Tuhan. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bahwa pada dasarnya bumi ini diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan bentuk kosong, ya. Bumi kosong dan bintang dan hanya air yang ada. Lalu ada juga lain-lain di atasnya. Namun Tuhan melihat itu baik, maka Tuhan menciptakan terang setelah itu. Ya. Maka Tuhan itu memisahkan terang dari gelap menjadi terang. Maka Allah menamainya adalah siang, dan itu namanya Siang. dan malam, dan gelap dinamakan dan malam. Ayo satu bulan itu. Dinamakan malam. Tuhan menciptakan terang sangat berguna bagi manusia supaya manusia itu bisa bekerja. Kalau memang bermalam ya, maka manusia tidak bisa bekerja. Nah, begitu juga malam. Tuhan menciptakan malam supaya manusia itu bisa beristirahat. Jadi tidak selamanya kita itu bekerja terus. Namun juga ada istirahat kita. Kalau kita tidak beristirahat, maka kita tidak akan bisa hidup sehat. Namun pada Tiga. Nah, seterusnya Tuhan menciptakan pada hari yang pertama terang. Ya. Terang itulah yang dinamai Tuhan adalah siang, dan gelap menamainya malam. Manusia Tuhan menciptakan terang supaya manusia itu bisa bekerja, dan malam manusia bisa beristirahat. Kedua, Tuhan menciptakan cakrawala pada hari yang kedua. Apa itu cakrawala? Cakrawala itu adalah langit. Ya, langit itu atau cakrawala itu sebagai tempat seperti bintang, bulan, dan matahari. Di situ diletakkannya, ya, sebagai tempat matahari, bulan, bintang, dan bintang-bintang. Kemudian Tuhan melihat semuanya itu benar, atau Tuhan melihat semuanya itu baik. Maka Ia meneruskan untuk menciptakan pada hari yang ketiga, yaitu apa yang diciptakan pada hari yang ketiga adalah daratan dan lautan. Kalian sudah pernah melihat lautan? Sudah. Nah, begitu juga daratan. Daratan itu adalah sebagai tempat kita bekerja, melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan lautan itu juga sebagai tempat para nelayan itu berlayar dan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seterusnya Tuhan menciptakan pada hari keempat, yaitu benda-benda penerangan. Apa itu benda-benda penerangan itu? Sifatnya matahari, bulan, dan bintang. Bulan dan bintang itu hanya ada pada
hari dan matahari pada siang hari. Berikutnya, Tuhan menciptakan pada hari yang tiba. Apa yang diciptakan Tuhan pada hari yang tiba? Yaitu ikan-ikan di air dan bulu-bulu di darat. Kalian sudah pernah melihat ikan? Banyak jenis ya. Ada yang kecil dan ada yang besar. Tentu bentuknya berbeda-beda. Nah, begitu juga burung di darat. Kita sering melihat burung di darat kan? Sering. Ada yang kecil kan? Ada yang besar. Seterusnya, Tuhan menciptakan pada hari yang keenam. Apa yang diciptakan Tuhan pada hari yang keenam? Binatang darat dan manusia. Ya, apa saja coba ya? Apa yang kalian tahu? Binatang darat apa yang kalian tahu? Yang dulu tidak. Coba saya akan bisa. Nah, seperti ular, ya, anjing, apa lagi? Sapi. Nah, dan sebagainya. Itu semuanya adalah binatang yang dulu tidak. Nah, dan seterusnya Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan yang lain. Ya, Tuhan mengambil tanah liat dan membentuknya serupa dan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Kenapa dibentuk atau dibuat dengan atau serupa dengan Tuhan itu? Karena manusia itu salah satu ciptaan Tuhan yang sangat istimewa di mata Tuhan itu sendiri. Itu makanya berbeda. Ya, dan memiliki sifat-sifat Allah sama seperti manusia, seperti ya sifat tidak bersikap sombong, tidak bersikap tidak baik, ya, saling mengasihi, ya, dia suka menolong dan lain sebagainya. Jadi itulah makanya Tuhan itu mengistimewakan manusia ini dibanding dengan ciptaan yang lain. Jadi kita sebagai manusia, ya, harus taat dan tunduk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Kita itu, ya, sangat istimewa di mata Tuhan. Ya. Di mana Tuhan memberkati seluruh dan memberikan apa yang ada untuk keperluan kita manusia. Dan pada hari yang ketujuh adalah hari istirahat Tuhan. Dia melihat kita dari hari yang pertama sampai ke hari yang keenam, melihatnya baik, maka pada hari yang ketujuh dia istirahat juga dan memberkati semua apa yang dia ciptakan. Ya. Jadi itulah penjelasan mengenai Allah hadir dalam alam semesta ini. Jadi kita sebagai manusia harus taat dan tunduk apa kehendak Tuhan terhadap kita. Marilah kita berbuat baik, marilah kita menjaga semua ciptaannya. Ya. Marilah kita memeliharaannya. Jangan kita merusak semua apa ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada. Jadi sekian dan terima kasih. Dan sekarang Bapak berikan kesempatan pada tema yang telah kita jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke, silakan. Kenapa Tuhan Allah itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan itu sendiri? Kenapa berbeda dengan ciptaan yang lain? Baik, masih ada yang lain yang bertanya? Tidak. Oke, Bapak jawab ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Tentang dulu pertanyaannya. Nah, tadi si Ibu bertanya, kenapa Tuhan itu menciptakan manusia berbeda dengan binatang yang lain? Ya, perbedaannya di situ, manusia diciptakan oleh Tuhan, ya, dia ambil dari debu tanah atau tanah di dia dan dibentuknya segambar dengan Tuhan. Ya. Kemudian ia menghembuskan nafas hidup melalui hidung sehingga dinamainya Adam. Itulah manusia pertama adalah Adam. Jadi kemudian karena manusia itu juga, ya, sangat istimewa dari makhluk yang lain karena manusia itu adalah memiliki sifat-sifat sama seperti Allah. Apa sifat-sifat Allah yang dimiliki Allah itu sendiri? Yaitu dia tidak bersikap sombong, dia mengasihi, dia juga apa lagi? Dia memberkati apa lagi? Dan lain sebagainya. Jadi itulah jawabannya untuk pertanyaan si Emil tadi. Ya. Bagaimana sudah paham? Bagaimana kalau Bapak bertanya juga? Apakah kalian bisa? Bisa. Oke, baik, sekarang Bapak bertanya ya. Ya. Siapakah yang menciptakan langit sendiri? Allah. Benar. Pertanyaan Bapak selanjutnya ya. Berapa halikah Allah bekerja untuk menciptakan segala isi di bumi ini? Oke, kita ya. Nah, sekarang kalau begitu Bapak akan memberikan tugas. Ya, tugas ini nanti kerjakan secara kelompok ya. Nah, sekarang kita bentuk kelompok menjadi dua saja. Nah, kelompok yang pertama sebelah kanan ini dan kelompok yang kedua sebelah sini ya. Dan saya akan berikan nanti ya berupa soal dan kalian kerja. Dan Bapak berikan kesempatan selama 3 menit saja. Ya, nanti kalau sudah siap baru
memberitahu kepada Bapak bahwa kelompok kami sudah siap. Ya, bisa kan? Oke, sekarang kalian mengerjakan. Baik, selamat bekerja. Tiga. Bagaimana, sudah siap? Oke. Sekarang saya panggilkan untuk maju ke depan. Pertama, kelompok 1. Ya, dipersilakan untuk maju ke depan. Ya, sekarang baca. Tuliskan 6 ciptaan Tuhan mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Ciptaan Allah pertama, Allah menciptakan terang. Ciptaan Allah. Tuliskan 6 ciptaan Tuhan mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Ciptaan ke-1, Allah menciptakan terang. Ciptaan kedua, Allah menciptakan cakrawala langit. Ciptaan ketiga, Allah menciptakan daratan dan lautan. Ciptaan keempat, Allah menciptakan benda-benda pemberang seperti matahari, bulan, dan bintang. Ciptaan kelima, Allah menciptakan ikan-ikan di air dan burung-burung di udara. Ciptaan keenam. Baik, anak-anak kami sekalian, tugas kelompok kalian bagus baik berjalan. Nah, sekarang tugas dari kelompok itu kita kumpulkan di sini. Baik, mengingat karena waktu kita telah habis, minggu depan kita terus kembali, dan sebelum kita mau pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu, di mana Engkau telah menolong kami dari awal pembelajaran kami sampai pada saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami berpisah di tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan, sehingga kami dapat sampai pada rumah kami masing-masing dengan penuh keselamatan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sekarang kita pulang. Siapa? Seluruhnya. Potong sekali dulu. Tiga. Siap. Hormat. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Hati-hati di jalan.